Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu mahasiswa. Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari mata kuliah konsep dasar komputer bersama saya, Rifki Permana. Hari ini kita akan membahas tentang struktur dasar sistem operasi pada slide pertama. Sebelumnya, kita telah membahas tentang sistem operasi itu sendiri. Kita akan mereview bahwa sistem operasi itu adalah perangkat lunak atau sistem yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak itu sendiri, serta tentunya sebagai jurik ya untuk program komputer. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Contoh sistem operasi yang modern adalah ada Linux, Android, iOS, dan Microsoft Windows. Slide ketiga yaitu sistem operasi modern. Nah, sistem operasi modern ini merupakan suatu sistem yang besar dan kompleks. Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk di dalam kernel. Kernel itu sendiri adalah program komputer yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi komputer dengan kontrol terhadap segala hal atau sistem tersebut. Struktur sistem operasi yang pernah ada dan digunakan itu contohnya seperti sistem monolitik, sistem berlapis, sistem dengan mesin maya, atau sistem dengan client server, dan sistem berorientasi objek. Selanjutnya, slide keempat adalah kita akan menjelaskan tentang struktur sistem operasi modern. Yang pertama adalah sistem monolitik. Sistem monolitik ini merupakan struktur sistem operasi di sistem tidak terstruktur. Nah, sistem operasi sebagai kumpulan prosedur yang masing-masing dapat saling dipanggil jika dibutuhkan. Kelemahannya dari sistem ini adalah pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena terdapat dipisahkan atau dilokalisasi. Sulit juga dalam menyediakan fasilitas pengaman. Nah, itu merupakan sebuah pemborosan bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar, sementara sebenarnya tidak memerlukan seluruh layanan yang disediakan. Tidak fleksibel, dan kesalahan pemrograman satu bagian dari kernel bisa menyebabkan matinya seluruh sistem. Adapun keunggulannya dari sistem ini, sistem monolitik ini adalah layanan dapat dilakukan dengan sangat cepat karena terdapat di satu ruangan alamat ya. Selanjutnya yaitu tentang sistem berlapis. Nah, bahwa sistem berlapis ini merupakan sistem pertama yang dibangun dengan sistem lapisan yang dibuat di teknik Hogeschool-Eindhoven di Belanda sekitar tahun 1968 oleh E.W. Dijkstra dan para mahasiswanya. Sistem ini mempunyai 6 lapis atau dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan paling bawah memberi layanan lapisan lebih atas. Keunggulannya adalah memiliki semua keunggulan rancangan modular. Modular itu yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Dan tiap lapisan dapat dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Namun kelemahannya adalah fungsi-fungsi dari sistem operasi harus diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Jika tidak, maka akan berakibat atau berdampak buruk. Selanjutnya yaitu sistem dengan mesin maya atau mesin virtual. Secara konsep, sistem komputer ini dibuat berdasarkan lapisan, hardware,
atau perangkat lunak ini merupakan tingkatan terbawah dari keseluruhan sistem. Kernel ini yang berjalan di tingkatan berikutnya menggunakan instruksi-instruksi dari perangkat keras untuk membuat kumpulan sistem call yang digunakan oleh lapisan luarnya. Adapun sistem operasi dapat menjalankan aplikasi-aplikasi untuk sistem operasi lain. Konsepnya adalah Operating System Emulator. Contohnya seperti MS Windows NT ya. MS Windows NT ini dapat menjalankan aplikasi untuk MS-DOS. Selanjutnya yaitu sistem dengan klien server. Sistem operasi ini merupakan kumpulan proses dengan proses-proses ini dikategorikan sebagai server dan klien. Server adalah proses yang menyediakan layanan, sedangkan klien adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Keunggulannya dari sistem klien server ini adalah pengembangan dapat dilakukan secara modular. Kesalahan atau bugs ini di satu subsistem tidak merusak subsistem lain, sehingga tidak mengakibatkan satu sistem mati secara keseluruhan, dan tentunya hal ini mudah untuk diadaptasi untuk sistem tersebar. Kelemahannya adalah layanan yang dilakukan ini sangat lambat karena harus melalui pertukaran pesan, dan pertukaran pesan ini dapat menjadi bottleneck. Bottleneck ini sendiri adalah konsep performa PC dapat didefinisikan sebagai sebuah keadaan di mana salah satu komponen dalam PC menyebabkan performa sistem secara keseluruhan menjadi terhambat. Selanjutnya, yang kelima adalah sistem yang berorientasi objek. Model ini terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Contoh sistem operasi berorientasi objek antara lain adalah Eden dan sistem operasi Medusa dan lain sebagainya. Sistem operasi MS Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek, tapi belum keseluruhan. Objek mengkapsulkan seluruh data, mengkapsulkan struktur data, dan sekumpulan operasi pada struktur data itu. Tiap objek itu diberi tipe yang menandai properti objek seperti proses, berkas, dan lain sebagainya. Contoh dari sistem operasi modern adalah salah satunya adalah Microsoft Windows. Windows sendiri merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis agar lebih mudah dioperasikan. Microsoft Windows ini adalah suatu sistem operasi yang paling populer yang berjalan pada mesin mikrokomputer seperti personal komputer atau PC, laptop, netbook, dan lain sebagainya. Windows ini sudah ada sejak tahun 1981 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat keras yang dipasangkan ke sistem komputer. Tentunya Windows ini mempunyai sebuah kelebihan maupun kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, pengguna bisa menjalankan lebih dari satu aplikasi pada saat bersamaan. Yang kedua, pengguna bisa membuka lebih dari satu file. Selain membuka satu aplikasi, ternyata bisa membuka lebih dari satu file dalam waktu yang bersamaan. Ketiga, pengguna bisa sharing dari data aplikasi yang lain dengan mudah. Ya. Yang keempat, terdapat banyak aplikasi yang kompatibel dengan Windows. Yang kelima, end user artinya orang yang awam tentang komputer pun bisa menjalankan. Selanjutnya, banyak didukung oleh vendor, hardware maupun software ya. Dan terakhir, digunakan oleh mayoritas pengguna komputer di dunia, khususnya di Indonesia banyak yang menggunakan Windows itu sendiri. Selain itu, ternyata
Windows juga memiliki sebuah kekurangan. Misalkan yang pertama itu kekurangannya sistem file yang agak kacau. Misalkan saja apabila kita nih menginstal suatu aplikasi, sistem file dan lain-lain akan diletakkan di C, Windows sistem nama aplikasinya. Sementara aplikasi itu sendiri terletak di tempat yang lain. Kedua, menyebabkan ketergantungan penggunaan produk Microsoft. Ternyata. Terus yang ketiga, space hard disk yang dibutuhkan itu ternyata cukup besar, ya. Dan sistem security ternyata lemah dan mudah dijebol oleh para hacker. Selanjutnya, ternyata membutuhkan memori fisik yang besar dalam penggunaannya. Selain itu, ternyata juga membutuhkan kecepatan prosesor yang tinggi. Selanjutnya, harga lisensi yang mahal, harganya yang cukup mahal, sehingga tidak bisa dijangkau. Terus yang terakhir, membutuhkan perawatan yang terus-menerus dan prosedur yang sesuai dengan panduan yang ada saat menggunakannya. Banyak sebenarnya sistem operasi yang dipakai di dunia selain Microsoft Windows, seperti Atlas, BIOS, atau Solaris buatan macOS atau buatan Apple. Namun kita akan mengenal sedikit operating system pesaing terberat Microsoft milik Bill Gates ini, yaitu Linux, yang akhir-akhir ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server, bahkan salah satu web server milik Microsoft sendiri menggunakannya. Linux, kemunculannya ini diawali dengan keinginan dari seorang mahasiswa di Helsinki bernama Linus Benedict Torvald untuk memiliki sistem operasi yang sehandal Unix, tapi dengan biaya yang semurah PC. Linux dikembangkan dengan menggunakan open source. Ini berarti bahwa kode program dari Linux terbuka untuk semua orang yang ingin mengembangkannya. Nah, sistem lisensi open source ini diberi nama General Public License atau disingkat dengan GPL, ya, oleh GNU, yaitu suatu badan yang memperjuangkan kebebasan dalam penggunaan perangkat lunak. Adapun kelebihan dari Linux itu sendiri, pertama adalah lisensinya yang gratis. Kedua, Linux bisa berinteraksi dengan sistem operasi lain dengan cara kompatibilitas file system, kompatibilitas network, dan emulasi atau simulasi sistem operasi. Yang ketiga, virtual memory. Membuat Linux mempunyai kemampuan untuk menjalankan program-program yang lebih dari seharusnya karena penggunaan swap memory. Yang keempat, skalabilitas, artinya Linux bisa berjalan dari komputer 286 XT sampai dengan mesin sebesar Beowulf cluster dengan multiprosesor 16 buah. Yang kelima, stabilitas Linux ini luar biasa stabil. Jika dikonfigurasi dengan benar, sistem Linux akan hidup terus-menerus hingga hardware-nya tidak memadai atau rusak. Selanjutnya didukung oleh ribuan programmer di seluruh dunia. Jadi kalau ditemukan bug, cepat untuk mendapatkan solusinya. Dan yang terakhir, paket Linux merupakan satu kesatuan. Artinya, saat instalasi tergantung keinginan pemakai. Dan sudah mulai banyak didukung oleh vendor hardware maupun software di dunia, meskipun masih kalah saing dengan Windows. Adapun kekurangannya adalah sistem operasi yang agak sulit untuk dipelajari, terutama bagi yang tidak mempunyai dasar komputer yang kuat. Terus yang kedua, aplikasi yang tersedia belum sebanyak Windows.
Jadi aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan Linux belum sebanyak Windows. Yang ketiga, sistem operasi tidak sepenuhnya GUI, Graphical User Interface, meskipun sudah menggunakan X window. Terus yang keempat, nama-nama paket program antara distro satu dengan distro lainnya berbeda-beda. Ya. Untuk mengetahui berbagai macam ragam sistem operasi yang ada, metode yang paling baik dalam menggunakannya adalah trial and error, yaitu coba dan ulangi. Maksudnya bahwa untuk dapat mengoperasikan sistem operasi yang belum pernah kita gunakan, maka coba saja berbagai macam fitur tersebut yang disediakan oleh sistem operasi tersebut dengan mengklik tombol-tombol yang tersedia dan memperhatikan hasilnya. Tandai atau kenali pesan-pesan kesalahan yang ditampilkan oleh sistem operasi tersebut. Metode coba dan ulangi ini dianggap baik dalam interaksi manusia dan sistem komputer. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan di penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.